Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan perlindungan Allah. Semoga juga masih tetap bersemangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih ingin terus belajar walaupun kita belajar dari rumah. Tak lupa salam salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam, nanti kita akan belajar tentang jenis sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam, dan yang terakhir adalah dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contohnya di sini ada hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya di sini adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, batu-batuan, kemudian emas dan sebagainya. Di sini saya awali pembahasan tentang minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun dan mendapatkan tekanan serta panas bumi selama jutaan tahun dalam bentuk cair. Hasil pengolahan minyak bumi berupa bahan bakar, alat transportasi maupun mesin industri. Yang berikutnya adalah gas alam. Gas alam terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun dan mendapat tekanan serta panas bumi selama jutaan tahun dalam bentuk gas. Yang berikutnya adalah batu bara. Di sini saya lampirkan proses pembentukannya. Batu bara senyawa hidrokarbon padat alami yang dapat dibakar menyerupai batu berwarna coklat sampai hitam berasal dari akumulasi tumbuh-tumbuhan yang terbentuk dalam kondisi anaerobik atau tanpa adanya oksigen, mengalami tekanan dan pengerasan secara bertahap dan berlangsung sangat lama. Di sini adalah proses terbentuknya batuan yang gambar berupa pegunungan ini. Di sini contohnya adalah hasilnya adalah emas dan batu-batuan. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam. Contohnya di sini adalah seperti hewan, di sini adalah ayam. Ayam kita ambil dagingnya, kita olah, konsumsi, kemudian telurnya dan bulunya untuk kemoceng. Kayu bisa diolah menjadi mebel. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini ada air untuk minum, mandi, dan mengairi sawah. Kemudian yang udara itu untuk bernafas, tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Logam itu untuk membuat peralatan sehari-hari. Hewan sebagai sumber makanan, bahan untuk membuat pakaian dan dimanfaatkan tenaganya. Tumbuhan itu bisa macam-macam. Yang pertama batang pohon untuk perabot rumah tangga, kertas atau bahan bangunan. Getah karet, jadi getahnya pohon karet dijadikan bahan baku pembuatan ban. Buah, daun, dan umbi dijadikan sumber makanan. Serat kapas dijadikan bahan pembuatan pakaian dan bahan obat-obatan dan bumbu masakan. Di sini pengolahan sumber daya alam. Di sini kita membahas tentang apa? Ikan, susu, minyak bumi, kertas, dan karet. Nah, ikan ini ada dua proses pengolahannya, yaitu secara tradisional dan modern. Ikan hasil tangkapan nelayan dapat diolah menjadi dengan tenaga sederhana maupun teknologi modern. Pengolahan ikan dengan teknologi sederhana dilakukan dengan membuat ikan asin atau ikan kakap seperti pada gambar ada orang-orang yang menjemur ikan.
Adapun pengolahan teknologi modern dilakukan dengan pengemasan dalam kaleng sehingga ikan akan tahan lebih lama. Di sini ada gambar dalam pabrik pengolahan ikan. Pada teknologi sederhana, sebagian besar prosesnya dilakukan oleh manusia. Sedangkan pada teknologi modern, hampir semua prosesnya dilakukan oleh mesin walaupun masih menggunakan tenaga manusia. Berikutnya adalah susu. Susu hasil produksi susu sapi perah secara umum dapat diolah secara sederhana maupun modern. Secara sederhana, susu sapi segar dipanaskan dengan kompor sebelum dipasarkan. Tujuan dilakukan pemanasan adalah untuk membunuh kuman dalam susu. Secara modern, susu sapi segar dipanaskan dengan teknik pasteurisasi menggunakan alat-alat modern dan kondisi yang steril atau bebas kuman. Di sini, susu sapi dapat juga diolah menjadi susu bubuk, susu kental, manis, dan keju ketika pengolahannya ini secara modern. Berikutnya adalah minyak bumi. Di sini ada gambar seperti pada buku halaman 134. Jadi hasil dari minyak mentah yang diperoleh dari tambang minyak diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia melalui proses pemisahan. Proses ini hanya bisa dilakukan dengan alat-alat modern. Di sini menghasilkan gas tabung atau gas LPG yang kita kenal sehari-hari, bahan kimia, bensin, aftur, minyak tanah. Aftur itu untuk bahan bakarnya pesawat, solar, oli, lilin, semir, bahan bakar kapal industri, dan aspal. Aspal biasanya sering kita jumpai di perbaikan jalan. Kemudian untuk kertas, silakan dibuka di halaman 135. Kertas terbuat dari serat tumbuhan, bahan utamanya adalah batang kayu. Di sini proses pembuatannya pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur atau disebut pulp. Pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih atau warna yang lainnya. Kemudian pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Yang keenam, kertas digilas hingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Yang terakhir, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan yang besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, di sini kita masuk ke karet. Karet itu terbuat dari lateks atau getah dari pohon karet. Getah karet disadap dari pohon karet kemudian dikumpulkan dalam tangki besar. Getah karet ditambah dengan zat asam dan dibiarkan membeku. Proses dilanjutkan dengan menempatkannya dalam oven selama beberapa hari. Bongkahan-bongkahan karet siap diolah menjadi berbagai jenis benda. Di sini saya beri contoh ada sarung tangan karet, kemudian sepatu boots, balon, dan bola. Masih ada lagi yang lain, ban dan sebagainya ya. Yang D, dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya ada 4 hal di sini, yaitu berkurangnya daerah resapan air hujan karena hutan yang gundul, rusaknya hutan bakau, lingkungan yang rusak akibat pertambangan terbuka, dan punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Dampak yang pertama yaitu berkurangnya daerah resapan air hujan karena hutannya gundul. Di sini ada gambar hutan gundul. Hutan yang gundul karena penebangan secara besar-besaran akan mengurangi daerah resapan air hujan. Hal ini mengakibatkan tanah di sekitarnya mudah terbawa oleh arus air saat hujan dan apabila terlalu lama dibiarkan akan mengakibatkan tanah longsor. Upaya pelestariannya yang pertama adalah reboisasi, yang kedua sistem tebang pilih tanaman. Jadi sistem tebang pilih tanaman itu adalah metode yang digunakan kita memilih tanaman yang sudah waktunya untuk diperbarui kita tebang, tapi yang ketika masih muda tidak kita pilih. Ketika membuat terasering di lahan yang miring, jadi ketika kalian sering bepergian melewati daerah pegunungan akan kalian lihat sawah yang seperti ada tangga, itu adalah terasering. Yang keempat, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan. Yang kelima adalah penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Yang kedua adalah rusaknya hutan bakau. Di sini bisa kalian lihat pada gambar hutan bakau
kegiatan saat ini hutan bakau di tepi pantai banyak yang dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika dibiarkan terus-menerus akan terjadi pengikisan pantai yang akan menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Nah, pohon bakau itu punya fungsinya. Yang pertama adalah menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Upaya pelestariannya adalah yang pertama, reboisasi hutan bakau, membuat undang-undang yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan bakau dan membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Yang ketiga, lingkungan yang rusak akibat pertambangan terbuka. Di sini bisa kalian lihat gambar pertambangan di sebuah daerah pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya ada di dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan hampir selalu mengakibatkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Dampak kegiatan pertambangan yang pertama adalah kerusakan hutan di daerah tambang. Yang kedua, pencemaran udara akibat debu dan asap. Yang ketiga adalah pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestarian yang pertama adalah reboisasi, yang kedua adalah sistem tebang pilih tanaman. Yang terakhir adalah punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Perburuan liar dan pemanfaatan teman yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya yang pertama, di sini saya menampilkan gambar hiu. Hiu diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makan bernilai tinggi. Yang kedua, tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa dilestarikan. Nah, upaya pelestariannya bagaimana? Yang pertama, melakukan pelestarian in situ dan ex situ. Yang kedua, melakukan tebang pilih dan reboisasi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa difahami semuanya. Dan insya Allah untuk materi di semester 2 ini dia adalah materi terakhir. Silakan kalian pelajari, bisa mengerjakan latihan soal halaman 140 hingga 142. Silakan bisa dikerjakan langsung di buku paket ya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa sehat. Salam buat keluarga. Stay safe, stay healthy. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.